Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan amami fi amamikum. Mohon maaf, saya kok diberi kursi, jadi saya duduk di atas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wa bi ni'mati bis sihhah wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina Maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Shadaqallahu ladzim. Yang sangat dalam muliakan, dalam takzimi pimpinan dari Yayasan Ibnu Katsir, yang dalam hal ini hadir beliau Ustadz Agus yang sangat kami hormati, yang kami hormati segenap pimpinan dari Puslit Kakao, yang kami hormati para asatid asatidah, para hufat, hafid hafidhah Ibnu Katsir, juga yang sangat kami hormati panjenenganipun para bapak ibu muslimin muslimat yang rawuh dalam kesempatan ini. Yang pertama, bagi saya Ibnu Katsir bukan hal yang baru. Alhamdulillah, saya sudah lama dengan panjenengan dari Ibnu Katsir. Cuma kebetulan di tempat di lembaga formal saya ditugaskan untuk ngurusi agama kita, perkembangan agama kita, khususnya Islam Kabupaten Jember karena mayoritas Islam. Oleh karena itu, alhamdulillah, sekali lagi saya menyampaikan matur nuwun kepada Yayasan Ibnu Katsir, karena selama ini Yayasan Ibnu Katsir banyak membantu kegiatan kami khususnya di Kesra. Sekian kali para santri, asatid dan asatidah dari Ibnu Katsir mewakili Kabupaten Jember tidak hanya di provinsi, tapi terakhir di tingkat nasional di Sofifi Maluku Utara. Dari Ibnu Katsir, hafidhah. Juga saya ingat hafid dari Ibnu Katsir Mas Afif ya, Mas Afif ya, juga mewakili kita dari Kabupaten Jember untuk sampai di Sofifi Maluku Utara. Ada juga lomba hadis 500 hadis ma'asanah wabidudi sanah juga dari Ibnu Katsir. Termasuk alhamdulillah dari keluarga saya, anak saya ya, sekarang masih kelas 5 SD. Alhamdulillah sudah 16 juz, munakisnya juga dari Ibnu Katsir. Oleh karena itu mudah-mudahan semua ini membawa barokah sarang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin muslimat, pada kesempatan ini alhamdulillah sekarang kita masuk dalam bulan Muharram. Bulan Muharram niku kalau kata orang Jawa
bulan Suro. Ngoncek pon loreng betul bulan Sorah. Nah, jadi lengkap nih. Kebetulan saya ketemu dengan Ustadz tadi, saudara saya dari Sampang. Baru ketemu di sini, alhamdulillah. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah. Cuma sedikit terjadi pemikiran-pemikiran yang mengatakan bulan Suro itu bulan yang membawa sial. Sebenarnya tidak. Bulan Suro itu, bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan Allah. Di awal tadi saya bacakan firman Allah dalam surat ke-9 surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada 12 syahran, 12 bulan dalam satu tahun. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana dalam waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam beberapa tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, yang menyampaikan juga, dijelaskan juga bahwasanya kita di selain bulan Ramadan ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atu hurum. Napa 4 bulan itu? Dalam kitab Sahih Muslim didhaukan 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram kata orang Jawa bulan Suro, kata orang Madura bulan Sorah. Bulan Muharram ini sebenarnya bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Para Nabiullah diberikan keistimewaan oleh Allah. Allah menunjukkan kebesarannya kepada para nabi, para rasul di bulan Muharram. Sudah beberapa kali kita baca dalam tarikh Nabi dan tarikh Rasul. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala cuma gara-gara satu dia di surga. Apa kata Allah? Adam, mohon maaf kalau ada yang namanya Adam. Adam, di surga ini kamu nikmati semua, wis. Opos kamu nikmati semua. Cuma satu, Adam. Apa kata Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam yang tergoda oleh bisikan setan yang terkutuk, digoda. Setan itu kan pinter, Mbak. Masya Allah, kalau goda diri kita. Jangan lihat, ya, utamanya ibu-ibu. Nuhun sewu. Ya termasuk mas-mas, Bapak-bapak. Kalau mau melaksanakan amal kebaikan, setan itu nyelinap di mana-mana itu. Apalagi panjenengan, ya. Para hafidhah, para hafid setiap hari kan harus murojaah. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Jangankan panjenengan, di rumah saya setiap pagi dengan anak saya, umiknya dengan anak saya. Kalau kata orang Madura, kriduh. Disuruh murojaah, konoai, ya namanya itu. Yang kedua, kita dalam keadaan sholat. Keadaan sholat ini, Bu. Setan ini tidak henti-hentinya, Pak Murid. Keadaan sholat. Ya. Makanya kita kalau sholat, nun sewu, kita dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan dikumandangkan, setan tuh lari, Mas. Buruh. Kalau kata orang Pagah sini, kreonga apa Pagah, ngocer, buruh.
Menggih Bu, wonten adzan niku mlayu Bu. Allahu Akbar, lari dia. Makanya para bapak, saya kalau di bapak-bapak muslimin, kalau di rumah Pak, kalau ada uminya di rumah itu misalnya lagi kurang enak, pakai omong, jangan dimarahi Pak. Pegang istrinya, bisikan di telinganya, diadani. Allahu Akbar. Gitu. Saya yakin tidak akan marah dia. Tapi selesai adzan dia noleh. Sampel. Makanya kalau jenengan lihat ya, dari kita yang kerasukan jin bisa diadani. Lari. Tapi perginya setan itu pergi untuk kembali. Seperti mbak-mbak yang dilihat dalam sinetron Amanda Manopo dan Arya Saloka. Dalam ikatan cinta. Oh, aku senang bisa berdoa. Setan itu kalau sudah adzan lari, tapi kalau sudah mau sholat datang. Ya. Dalam kitab-kitab Ubudiyah, setan itu datang di belakang, membisiki. Makanya kita disunahkan wonten donga Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kok angel cara orang. Bahasa Indonesia ada apa-apa. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari godaan setan dan setan yang datang. Saat mau takbir, setan sudah membisiki, jangankan panjenengan para muslimin muslimat. Saya kalau nuwun sewu, kalau kajian pagi, kajian kitab di Puri, kemudian di Kaliwates, gitu, kajian-kajian kitab. Ya, dengan Ustadz Aziz, beliau di tafsir, saya di kajian-kajian kitab fikih. Gitu. Pernah satu ketika saya imami salat subuh, sebelum dimulai, saya takbir. Allahu Akbar. Baru takbir, setan membisiki. Pintu depan tidak dikunci. Ya Allah, saya mikir, iya ada orang di rumah, pulang ke desa semua. Mikir, mana-mana sudah. Ya Allah. Setan memang menyelinap, membisiki diri kita. Di bulan Muharram, singkat saja, mohon maaf, karena jam 8:30 saya harus geser ke Sukowono, haflah di pondok pesantren. Nanti malam di Kertosari, haflah juga di pondok pesantren. Mumpung laris. mohon maaf, mohon maaf, waktu COVID ada sing ngonceng. Ya Allah, alhamdulillah. Nabi Adam diampuni oleh Allah setelah diusir dari surga. Diampuni oleh Allah. Bibirnya tidak pernah kering dengan tungo Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keterangan para alim di beberapa kitab sampai dengan 40 tahun. Arba'atus sanatan. Baru diampuni. Itu terjadi pada bulan Muharram. Tepatnya pada Asyura. Makanya di bulan Muharram ini yang sebenarnya terjadi image 10 Muharram. Saya ingat beberapa teguran macam-macam. Ya cuma saya jawab dengan sopan. Alhamdulillah setelah saya hitankan anak saya di tanggal 10 Muharram itu, ya Allah, 11 hari kemudian ibaratkan rezeki runtuh di keluarga saya. Masya Allah, alhamdulillah. Karena Allah memuliakan di bulan Muharram. Jadi Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah. Dosa-dosane terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah terjadi pada bulan Muharram. Coba. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah
dari api yang dibakar oleh Raja Namrus terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrus karena menghancurkan berhala-berhalanya. Mau dibakar. Tapi Allah menyampaikan, ya nar. Dia memerintahkan kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim agar apinya itu menjadi sejuk. Coba. Itu terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus juga demikian. Nabi Ayub juga demikian. Oleh karena itu bulan Muharram ini mudah-mudahan juga menjadi momen yang mana Allah nanti akan memerdekakan negeri Palestina di bulan Muharram ini. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu di bulan Muharram yang juga kita kenal dengan tahun Hijriah. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada juga menyampaikan di bulan Ramadan. Para muslim muslimat rahimakumullah. Kita bicara masalah hijrah. Hijrah ini secara etimologi, secara harfiah dalam bahasa Arab berasal dari kata hajar. Hujara. Yang artinya meninggalkan ataupun tempat. Dimaknai yang pertama secara zahiriyah dan yang kedua dimaknai secara maknawiyah. Secara zahiriyah mungkin pindah dari tempat satu ke tempat lain, tapi secara maknawiyah pindah yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, yang sebelumnya sholatnya mungkin lagi jauh dari kesempurnaan lebih mendekati kesempurnaan di bulan Muharram. Oleh karena itu alhamdulillah kita melaksanakan kajian Tuhan di bulan Muharram karena awal dalam kita memulai di tahun 1446 Hijriah ini kita mulai dari bulan Muharram. Meskipun ada yang mengatakan hari ini sudah masuk 1 Muharram, ada yang mengatakan masih besok 1 Muharram. Monggo, yang penting kita sudah meyakini kalau 1 Muharram ada bulan di mana pertama kita memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Para muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali kita sebagai hamba Allah. Khususnya kita para hafidh-hafidhah. Sungguh bahagia bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ada seorang purnawirawan TNI, umurnya sudah 65 tahun, bisa menghafal Al-Quran dari Jombang. Subhanallah. Kita alhamdulillah, di Kabupaten Jember ini alhamdulillah tidak lebih dari 300 hafidh-hafidhah, anak-anak kita, adik-adik kita, hafidh-hafidhah, hafal Al-Quran. Bahkan kemarin, pada saat pelaksanaan MTQ di Kabupaten Jember, ada 1 hafidh dari cabang tunanetra menjadi juara 1 dan nanti akan mewakili Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur dari Jember. Cuma namanya sama dengan saya. Pada saat kemarin pemberian hadiah sebagai penghargaan stimulan kepada adik-adik kita. Juara 1 tahfidz Al-Quran cabang tunanetra dipanggil Ahmad Musoddaq. Semuanya bingung, Bu. Termasuk Pak Bupati bingung. Bah, mak panjenengan ki. Benih Pak Kak Dinto, kebetulan namanya sama. Oh, langsung maju dia. Ya Allah, subhan. Bayangkan, mulai kecil dia
tunanetra ya Allah. Pikirannya muncul dengan ayat Al-Quran. Subhanallah. Oleh karena itu sebagai modal utama, anak-anak kita yang hafal Al-Quran, yakin cerdas dalam ilmu umumnya. Oleh karena itu sekarang sudah membuka banyak perguruan tinggi yang memberi bebas masuk perguruan tinggi. Tinggal milih fakultas apa. Utamanya yang hafidh. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah, di bulan Muharram ini mari kita mulai introspeksi diri. Ngoco nang awake dhewe. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Karena yang akan kita lakukan ini semakin lama tidak semakin jauh dari ujian, dari cobaan. Boten, Bu. Bapak, Mas, Mbak, ujiannya luar biasa sekarang ini, ya Allah. Okay. Utamanya kita, anak-anak kita, adik-adik kita, tidak lepas dari cobaan, dari ujian, termasuk dari tayangan-tayangan televisi yang ada di kita. Kadang-kadang waktunya taklim, waktunya ngaji, siaran TV menampilkan siaran yang menggiurkan anak-anak kita. Coba Mas, Mbak, lihat TV kita jam 9 pagi, jam belajar. Coba disetel. Ada yang menayangkan film anak-anak, namanya Scooby-Doo. Apa? Jam 9 itu, coba. Akhirnya anak-anak kita, adik kita belajar pikirannya, oh Scooby-Doo saiki. Jam 9 Scooby-Doo, jam 12 Avatar. Jam 3 Upin Ipin. Maghrib Sopo dan Jarwo. Coba ya. Anak-anak kita yang waktu murojaah, anak kita yang mau ngaji tergoda oleh tayangan-tayangan televisi itu. Termasuk kita yang pegang HP. Gantung kita yang megang. Okay. HP ini bisa membawa sesuatu yang maksiat dan membawa sesuatu yang manfaat, mudhor atau manfaat tergantung dari kita. Oleh karena itu alhamdulillah, tapi saya yakin ada di Ibnu Katsir HP-nya isinya adalah Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Sing ono. Tapi alhamdulillah saya budayakan di rumah di anak-anak saya isi. Ya Allah, subhanallah. Karena seperti yang saya sampaikan lagi, setan itu udah henti-hentinya Pak menggoda. Siapapun diri kita, mungkin kita kelas ilmunya sekian, setan sama. Kita lebih alim, setan sama. Terus digoda oleh setan. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, pas tepat tidak hari Senin Kamis, jadi saya tidak puasa sunnah. Suatu ketika saya tidak sempat jamaah zuhur karena ada kegiatan. Saya pulang dari rumah. Maaf, saya pulang dari kantor ke rumah. Kebetulan jam ngajar saya di UIN, di IAIN hari itu kosong. Dari kantor, dari Pemkab, dari Kesra, saya pulang ke rumah. Mampir di dekatnya kuburan Sukorejo niku ada orang jual es degan. Pikiran saya, enak. Habis sholat zuhur, karena saya nggak sempat jamaah, saya pulang perjalanan dan saya tidak puasa, saya beli es degan, saya bawa pulang ke rumah. Setelah saya beli, saya masuk ke rumah. Kebetulan anak-anak tidak ada. Yang kebetulan anak saya sekarang sudah di pondok, ya, jarang pulang. Waktu itu masih SMP kelas 1. Gitu. Saya masuk di rumah, kemudian saya sholat zuhur. Allahu Akbar. Baru takbir, anak saya datang. Assalamualaikum. Karena saya sholat, saya keraskan suara saya. Oh tahu kalau ayahnya sholat. Masuk. Di meja makan saya naruh es degan.
Dekat dengan tempat saya sholat di musola. Anak saya masuk langsung lihat, alhamdulillah. Kok ono es degan, saya cek ngelae jan. Pikiran saya, duh no marende. No. Saya ruku, Allahu Akbar. Saya dengar kelotek, juga gelas. Disunta Pak, korcok. Ada. Enggak konsen mas ini sudah. Kemana-mana pikiran saya. Sampai mari selesai saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak delok tompes. Coba aduh, ya Allah. Setan itu Masya Allah. Makanya kita nun sewu, kita sering berta'awud, mohon perlindungan kepada godaan setan yang terkutuk. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Karena kita hijrah secara maknawi yang sebelumnya belum baik menjadi baik. Yang pertama adalah kolbu kita, hati kita. Kolbu, hati, yang artinya secara harfiah itu bolak-balik. Pakai kof ya. Lek kalbun niku asu. Kaf, kolbu kita, hati kita. Di hati kita ini sebagai motor penggerak dalam kehidupan kita. Nopo mawon hati kita ini. Makanya kita harus menghindari yang namanya penyakit hati. Saya ambil dari salah satu tulisan kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Penyakit hati itu yang harus dihindari pertama jamudul aini. Kenapa jamudul aini? Keringnya air mata. Kita tidak pernah menyesal. Dosa pernah kita lakukan. Tidak nyesel, Pak. Malah ono sing guyu-guyu. Hahaha. Tek sapa iku? Tek wong tak Joko be anggota pangan. Hahaha. Guyu. Ya Allah. Iki dosa guyu. Tapi kalau dikala kita nun sewu seorang bapak ya. Kemudian dengan bersama istrinya nun sewu. Ya, nun sewu khususnya para bapak ibu yang sudah berkeluarga. Setelah dia sholat maktubah isya di malam hari, dia qiyamul lail membangunkan istrinya. Ma, sekarang kan musim mama atau mi gitu ya. Makanya saya kalau walimatul urus menyampaikan kepada calon yang baru memasuki rumah tangga, saya sampaikan panggilan awal hendaklah sama dengan panggilan sampai dengan akhir hayat kepada keluarga. Kalau masih awal mau berumah tangga, aduh ya Allah, nuwun sewu, saya tak berdiri. Salam hari ini aku yo apek-pek boleh nih boleh. Dari awal saya sampaikan seorang suami kepada istri. Kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah kalau memanggil istrinya kan ya Humairah dengan Siti Aisyah. Dari kata ahmar karena pipinya putih kemerah-merahan. Saya ditanya, Kiai, istri saya ndak putih Kiai. Apa? Celeng. Ndak apa-apa, ya Humairah. Boleh. Jangan jujur sampean, ya Hajar Aswad. Sampai ya Humairah. Makanya kalau di awal-awal saya panggilannya sayang. Ya alhamdulillah. Nanti setelah punya anak 3-4, bojone lemu. Panggilannya berubah. Dut, tangi dut. Seorang suami, saya yakin semua wanita yang menjadi istri bangga kalau punya suami bisa menjadi imam. Jadi monten, Bu. Apalagi jadi imam sholat. Makanya saya sampaikan, para bapak, kalau dalam rumah, misalnya tidak sempat ke masjid karena udzur, hujan, lain sebagainya, di rumah, jadilah imam.
Tidak apa-apa. Tapi ada yang ngomong ke saya, Kiai, istri saya itu karena tidak sempat ke masjid, saya ajak di rumah. Terus saya ajak sholat jamaah. Saya sampaikan, ayo ma, sholat jamaah. Aku jadi imam. Jawabannya tidak enak, Kiai. Apa? Mak koyo ustad. Masya Allah, makanya seorang bapak kalau menjadi imam, nun sewu, dia belum bisa tidak hafal seperti jenengan, mas-mas. Saya sampaikan, latihan disik, sholat duhur dan asar. Kan silent. Bodone mbek takbir. Ayo mah, singan lo mah. Kok yo. Allah. Duhur dan asar kan cuma menang, silent. Tuh maghrib. Pak, imam Pak. Aku kok gak enak awak, nomor citai aja. Seorang suami, makanya nanti mbak-mbak, mas-mas, pilihlah calon-calon suami. Mbak, mas-mas, pilih calon-calon istri. Utamanya, nun sewu, takwanya kepada Allah. Apalagi ditambah, hafidh. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah. Malam hari, seorang suami membangunkan istrinya. Ma, sholat ma. Tahajud, ya Allah. Istrinya bangun, dia ambil wudhu. Habis itu dia mau ngajak sholat. Mau sholat tahajud. Istrinya akan bilang, Pak, ternyata engkau Pak, mencintai aku bukan karena kecantikanku juga. Tapi karena engkau akan membawa aku ke surganya Allah. Langsung dibeberkan sajadah akan dibawa kemana cinta kita. Di tengah malam itu jamudul aini, keringnya air mata, ini menjadi penyakit hati. Makanya kita nangis, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa bapak ibu kami, ya Allah. Apalagi panjenengan para hafidh-hafidh, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, luar biasa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Teteskan air matamu, basahi pipimu dengan tetesan air mata. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamudul ain, keringnya air mata. Yang nomor 2, penyakit hati, qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu keras hati. Tidak mau diilingno, tidak mau diingatkan. Golek diilingno, ayo ada kajian duha di Puslit. Oh, paling sing diomong dia ngono tok, kokon salat, kokon opo. Lah ini Pak. Itu loh Mas. Nggih. Dia lupa bahwasanya kita manusia itu lemah, Pak. Sak pinter-pintere opo, menungso niku lemah, Pak. Nggih. Butuh gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaswatul qalbi, kerasnya hati. Nuwun sewu, kerasnya hati. Ini penyakit hati yang harus kita hindari. Wes hebate kaya opo. Nuwun sewu nggih. Kalau kita sadar, beberapa guru besar sudah, berapa profesor yang kita miliki, tetap kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Oke. Saya waktu jalan-jalan di Ummul Qura itu universitas di Mekah yang baru berdiri tahun 1981, termasuk baru dibanding dengan Al-Azhar, dibanding dengan Maroko, dibanding dengan di Hadratul Maut, di Son'a, di Yaman. Itu Ummul Qura termasuk universitas yang baru. Teman-teman yang dari sana dan dari manapun, kalau dia sadar, sehebat apapun, sepintar apapun, itu masih butuh di antara kita watawasau bil haqqi watawasau bis tilingno. 2. Yang ketiga, penyakit hati yang harus kita hindari, hirsu 'alad dunya. Terlalu cinta pada dunia. Boleh kita mencintai dunia seisinya, boleh. Ya. Boleh kita mencintai harta kita, boleh. Wajib hukumnya suami mencintai istri, istri mencintai suami, mencintai anak-anak, itu wajib hukumnya.
tapi jangan mengalahkan cita kita kepada Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hirsu 'alad dunya. Banyak di antara kita payah, tapi sekejap Allah mengambilnya. Banyak di antara kita, apapun yang dia inginkan, sekejap bisa langsung dia datang karena dia punya. Tapi sekejap juga Allah bisa mengambilnya. Makanya kalau kita punya kelebihan rezeki, jangan lupa ini mumpung bulan Muharram, kita bersedekah jariyah. Tidak usah jauh-jauh, ya, di tempat kita, ya, untuk kemaslahatan umat, ya, kita sisihkan, karena itu yang akan menemani kita bahagia selama dunia akhirat. Pun ketiga, yang keempat, tulul amal. Tulul amal itu menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Kita sadar para bapak ibu, manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa dan lupa. Kullu bani Adam khata'un. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu khata'un, punya dosa. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baiknya umat Rasulullah kita yang sadar akan punya dosa adalah at-tawabun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam tidak mengenal penebus dosa. Islam yang dikenal kalau punya dosa adalah taubat, bertobat kepada Allah. Al-qurbi ilallah bitta'ati warju ilaihi bitajdidin niyatil amali sholih. Bertobat kepada Allah. Makanya di beberapa tulisan para alim, di bulan Muharram ini yang harus kita lakukan, mumpung kita ada kesempatan. Yang pertama, banyak baca istighfar. Untuk memulai di tahun baru 1446. Sering kita banyak istighfar. Mau istighfar yang komplit silakan. Mau istighfar yang biasa kita baca silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba ibu terapkan kalau di malam hari, mas-mas, mbak-mbak. Dikala kita qiyamul lail, kemudian kita nyembah kepada Allah, apalagi dengan bersujud. Ya, aqrabu 'abdum min rabbi wa wasajidun fa'aqdiru du'a. Lebih dekat kita dengan Allah wa wasajidun, pada saat kita sujud. Kita sujud, ya Allah, kemudian membaca astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teteskan air mata. Kita nyuwun kepada Allah. Setelah banyak istighfar karena banyak dosa. Mungkin terlalu panjang mencari yang pendek, silahkan. Yang biasanya monggo dengan model yang bagaimana, ada yang astaghfirullahaladzim li walidayya wa jibati alayya wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ada tanya lagi, ada yang lebih pendek, Pak? Ada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih pendek lagi, Pak? Ada. Astaghfirullahaladzim. Saya tanya lagi. Ada yang lebih pendek lagi, Pak? Ada. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lek tanya mana? Mati ya, wis. Kan kenemenan, Pak. Kita banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mumpung kita masih ada kesempatan. Jadi yang pertama, banyak istighfar. Yang kedua, bila kita masih mampu, fisik kita melakukan poso sunnah. Karena orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak.
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama ibu-ibu, bapak-bapak nyun kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan suami kami suami yang barokah ya Allah. Yang di hatinya hanya ada aku, tiada wanita lain ya Allah. Wah, boleh Bu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak soleh-solehah ya Allah. Dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Asalkan dengan begitu nyuwun mengharap betul kepada Allah. Tapi coba banter-banter Bu. Saya sampaikan kalau saya memimpin manasik haji itu, apalagi nun sewu pada saat setelah dia tawaf kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim di jejak di telapak kaki Ibrahim, saya sampaikan lek dungo bareng-bareng. Ojo banter-banter. Ada yang banter, ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak ya Allah. Berilah kami kemudian untuk bayar hutang ya Allah. Dibanterno dari sebelah. Podo ae. Aku tanggal bisa. Kesempatan kita kepada Allah. Jadi yang pertama banyak istighfar, yang kedua kita melakukan puasa sunnah dalam kita Muharram untuk berhijrah ini, dan yang ketiga kita melakukan memberikan sedekah jariyah infak. Saya tidak punya rupiah, tidak punya harta untuk memberikan sedekah. Apakah ada yang lain? Ada Bapak. Al-jawarih, anatomi tubuh kita. Kaki kita melangkah. Dari rumah ke tempat majelis taklim ini, langkah kaki kita, sedekah kaki kita. Ya Allah. Kita memberikan terbaik, membantu saudara kita dalam kebaikan, tangan kita, sedekah tangan kita. Penglihatan kita, tidak melihat hal-hal yang maksiat, sedekah mata. Mata ini memang sulit. Ojo maning jenengan. Saya ingat 6 tahun yang lalu, sebelum COVID, saya diundang ngisi acara halal bihalal di swimming pool Cempaka Indoor. Ada halal bihalal yang dilaksanakan oleh koperasi wilayah Jawa Timur. Koperasi apa saya lupa namanya. Ngundang saya. Kebetulan ada hiburannya yang kok nyeleneh. Hiburannya Orkes Melayu Moneta Surabaya. Saya masuk Bu. Saya masuk langsung disambut oleh lagu kesukaan saya. Bang Thoyib. Padahal Bang Thoyib itu tidak baik. 2 hari raya, 2 puasa. Jangankan datang, selembar surat pun tidak pernah datang. Bang Thoyib. Saya masuk ke dalam, kemudian kebetulan ketua panitianya pada saat itu Dekan Fakultas Ekonomi UNAIR Surabaya. Saya masuk, duduk di depan. Monggo Yai, nggih. Di depan saya, bidu wanita menyanyikan lagu itu. Ya Allah. Saya belok ke kanan, belok ke kiri. Katanya ketuanya, kenapa Yai? Tidak apa-apa. Tapi dalam batin saya, iki lek didelok dosa, gak didelok. Ya Allah, ini godaan mata. Okay. Makanya kalau kita ambil sesuatu, jangan sampai masuk di hati. Alihkan. Alihkan. Jadi yang pertama, kembali lagi banyak istighfar. Yang nomor 2, kita merasakan puasa sunnah. Yang ketiga, kita bersedekah. Puasa sunnah itu kalau tidak bisa tanggal 1 sebelum tanggal 10 Muharram, kita ambil tanggal 10 Muharram, Asyura. Kalau masih ada kesempatan, tanggal 9-nya dengan hari Tasu'a. Di hari Tasu'a nanti, jangan lihat live nanti di TV Teheran. Ada saudara-saudara kita yang begitu merasakan bagaimana dulu perjuangan Sayyidina Ali. Ya. Di hari Tasu'a. Yang keempat. Dan yang terakhir pada saat di bulan Muharram ini, tunjukkan kita berhijrah. Hijrah tidak hanya secara zahir, tapi hijrah secara batin. Ya.
Itu diantara 4 penyakit hati yang harus kita hindari dalam kita memasuki Muharram 1446 Hijriah. Dengan harapan mudah-mudahan di tahun baru 1446 Hijriah ini kita semakin diberi kekuatan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Keluarga kita, keluarga yang barokah, harta kita, harta yang barokah, ilmu kita, ilmu yang barokah, anak-anak kita soleh-solehah, semua saudara-saudara kita adalah saudara-saudara kita yang mengingatkan dalam kebaikan untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga terakhir mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Dan insya Allah masih banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Mudah-mudahan diri kita setoyo yang rau di sini khususnya diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan, yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sedang dipurti oleh Allah mudah-mudahan segera dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya. Orang tua kita yang masih hidup, mugi-mugi diberikan juga maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Yang ada kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Kita yang sakit mudah-mudahan juga segera untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah, diberikan kemudahan. Yang sudah lunas, ucap ngomong utang mana? Mudah-mudahan kedepannya lebih barokah. Ngaten nggih, ngapunten, mohon maaf sekali lagi mungkin ini bisa kami sampaikan keterbatasan saya. Sebagai kesimpulan, kita di Muharram ini kita hijrah. Hijrah tidak hanya zahir, tapi hijrah secara batin. Yang belum baik menjadi baik, yang belum sempurna ibadah kita berhijrah untuk lebih mendekati kesempurnaan, karena tidak bisa kita sempurna secara full. Sebelumnya mungkin kita bermalas-malasan beribadah, mari kita berhijrah, diberi kekuatan oleh Allah untuk semangat melaksanakan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Inilah kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.